Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran seni budaya. Untuk materi hari ini yaitu tentang seni rupa dua dimensi. Nah, bab yang pertama seni rupa dua dimensi di kelas 10 semester 1 bersama Ibu Ratu Reni Puspitasari Sarjana Pendidikan. Oke, untuk kompetensi dasarnya, titik 2 memahami karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetisnya. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar mengetahui karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetisnya. Sebelum dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, di pertemuan kali ini kita akan memahami karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetisnya. Seni rupa dua dimensi. Ada yang masih ingat pengertiannya? Seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dua ukuran atau sisi, yaitu panjang dan lebar saja, tanpa dimensi atau ruang. Contohnya adalah lukisan, seni grafis, ilustrasi, dan karya rupa lain yang digambar di atas permukaan datar. Lalu, apa saja sih jenis-jenis seni rupa? Yang pertama, ada seni rupa berdasarkan fungsinya. Ini ada dua. Yang pertama adalah seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni yaitu karya seni rupa yang dibuat hanya untuk nilai estetika dan ide pembuatnya saja dan bukan untuk dipakai. Sedangkan seni rupa terapan yaitu karya seni rupa yang dibuat dengan tujuan untuk dipakai. Contohnya keramik, senjata tradisional, dan lain-lain. Nah, ini berikut ini adalah contoh seni rupa murni lukisan seperti ini ya. Dan yang ini adalah contoh seni rupa terapan. Selanjutnya, jenis seni rupa berdasarkan masanya atau waktunya. Ini adalah terbagi menjadi tiga, yaitu seni rupa tradisional, seni rupa modern, dan juga seni rupa kontemporer. Seni rupa tradisional yaitu seni rupa yang ada pada zaman dahulu yang sudah pakem dan bersifat statis dan turun-menurun. Sedangkan seni rupa modern yaitu karya seni yang terbaharui dari seni rupa tradisional yang mana aturan dan pola-polanya sudah mengalami perubahan, contohnya lukisan, patung, dan kriya. Dan seni rupa kontemporer yaitu karya seni yang muncul karena tren atau kondisi waktu dan lebih bersifat kekinian. Nah, ini adalah contoh seni rupa tradisional gerabah pada zaman dahulu kala ya, sangat kuno. Selanjutnya ini contoh seni rupa modern. Dan yang ini adalah contoh seni rupa kontemporer. Oke, seni rupa berdasarkan dimensi atau ukurannya. Itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama seni rupa dua dimensi atau kata lainnya adalah dwimatra. Adalah karya seni rupa yang terbentuk dengan dua ukuran yaitu panjang dan lebar. Dan selain itu seni rupa dua dimensi ini hanya bisa dilihat dari arah depannya saja. Contohnya lukisan, seni batik, dan seni ilustrasi. Yang kedua adalah seni rupa tiga dimensi atau trimatra. Adalah karya seni rupa yang memiliki tiga unsur yaitu panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume atau isi. Contohnya bonsai, seni patung, keramik, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat contoh seni rupa dua dimensi. Tadi ya lukisan hanya dapat dilihat dari sisi depannya saja. Sedangkan yang ini, contoh seni rupa tiga dimensi ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Kita bisa lihat sisi belakangnya, depannya, dan dia memiliki volume atau isi. Oke, kemudian ada tema-tema dalam seni rupa. Apa saja kayak itu? Nah, tema itu sendiri adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa dua dimensi maupun seni rupa tiga dimensi. Yang pertama adalah tema berdasarkan hubungan antara manusia dengan dirinya.
Jadi contohnya misalnya seniman membuat sebuah karya namun dia mengekspresikannya dengan diri dia sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain. Ini contohnya seorang seniman membuat karya lukisan misalnya dengan objeknya manusia lain, entah itu temannya atau orang-orang yang di jalan yang dia kenal. Kemudian next yang ketiga itu ada hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ini bagaimana caranya seorang seniman membuat sebuah karya seni berdasarkan alam sekitar. Misalnya dia membuat lukisan tentang laut, pegunungan, hutan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada hubungan antara manusia dengan benda. Nah, para seniman ini membuat suatu objek atau membuat lukisan misalnya dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya dia membuat patung, membuat lukisan dari guci, dan lain-lain. Kemudian hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Nah, ini seorang seniman contohnya membuat lukisan itu tentang petani yang sedang memanen padinya di persawahan, ataupun dia membuat lukisan atau karya seni tentang nelayan yang sedang menjail ikan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini ada hubungan antara manusia dengan alam hayal. Nah, ini bisa kita temui pada lukisan-lukisan abstrak yang ternyata dibuat oleh seniman dari hasil imajinasinya dia sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya ada nilai estetis seni rupa. Apa sajakah itu? Nah, estetika itu sendiri merupakan unsur penting dalam karya seni. Estetika itu tidak semata-mata hanya terletak pada keindahan yang dapat dilihat oleh mata. Ini ada dua. Yang pertama, nilai estetis objektivitas, berarti keindahan pada sebuah karya seni rupa dengan keadaan wujud yang sebenarnya, jadi sesuai ya dan dapat dilihat oleh mata. Dan yang kedua adalah nilai estetis subjektif. Ini berkaitan dengan keindahan karya seni rupa, namun tidak terbatas pada aspek yang bisa dilihat oleh mata. Jadi karya seni rupa yang subjektif tadi itu berbeda-beda, tergantung oleh selera penikmat atau seorang apresiator secara subjektif. Contohnya dalam suatu lukisan, si A ini menilai lukisan ini sangat indah, bagus, namun orang kedua si B memandang lukisannya itu B aja gitu. Jadi tergantung perspektif masing-masing ya. Nah, tidak terasa kita sampai di ujung materi. Demikian ya anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pertemuan hari ini kita sama-sama menutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan kalian mengerjakan kuisnya yang telah tersedia di kelas Microsoft Teams Seni Budaya. Dan jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadir di setiap pertemuan. Dan materi berikutnya kita akan mencoba membuat karya seni rupa 2 dimensi. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya pada channel YouTube sekolah ini dan juga di channel Ibu ya. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Ibu undur diri dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.